Lalu bagaimana dengan malaikat Malik? Seberapa besar wujud malaikat penjaga neraka ini? Pernahkah Anda mendengar informasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bentuk fisik penduduk neraka? Kelak penduduk neraka fisik mereka dibesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah pernah mendengar kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika jarak antara ujung pundak orang kafir di dalam neraka seperti yang disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dibayangkan seberapa panjangnya. Kuda tercepat di dunia saat ini mencapai 76 km per jam. Dalam sehari bisa menempuh 1824 km. Maka jika ditempuh dalam 3 hari, jaraknya bisa mencapai lebih dari 5000 km. Dengan begitu, pundaknya orang kafir di neraka lebarnya setara dengan 5 kali panjang Pulau Jawa. Subhanallah. Allah besarkan tubuh penduduk neraka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik penjaga neraka? Malaikat yang paling ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni neraka jahanam itu tentu jauh lebih besar lagi. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada malaikat Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja, karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Inilah yang diinformasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat dalam waktu serentak, dalam detik yang sama, dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Dengan sayap-sayapnya itu, para malaikat dengan mudah terbang melesat dengan kecepatan tinggi untuk mengurus tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah sayap itu tidaklah jumlah yang baku. Allah menambahkan sayap pada malaikat-malaikat tertentu sesuai dengan kehendaknya. Di antara malaikat yang ditambah jumlah sayapnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Rasul menginformasikan pada kita jumlah sayap malaikat Jibril ini sebanyak 600 sayap. Jumlah yang sangat fantastis. Kita tidak bisa membayangkan dengan jumlah sayap sebanyak ini bisa merengkuh jarak yang tak terbayangkan. Ukuran sayapnya pun luar biasa besarnya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sayap malaikat Jibril bisa menutup ufuk langit dari ujung timur hingga ujung barat. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada malaikat lain selain malaikat Jibril yang memiliki sayap jauh lebih banyak dari sayapnya. Misalnya malaikat yang bertugas mengangkat arsy Allah. Ada yang menyebut sayapnya sampai berjumlah 2400 sayap. Subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan wujudnya seperti apa makhluk besar yang memiliki sayap sampai ribuan. Maka ilustrasi tentang malaikat yang digambarkan dalam film-film Hollywood sangatlah jauh dari kenyataan yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Bila sayap yang dimiliki malaikat ada yang sampai ratusan hingga ribuan sayap, lalu seberapa besar tubuhnya? Tentu sangat sulit dibayangkan. Nabi memang pernah menginformasikan besarnya tubuh dan sayap malaikat Jibril alaihissalam, namun tidak detail. Informasi lebih rinci disampaikan Nabi SAW ketika beliau melakukan Mi'raj ke langit. Saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu, Nabi melihat malaikat yang memikul arsy Allah dalam wujud yang sangat besar. Ukurannya disampaikan Nabi dalam sabdanya. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud.
Subhanallah, salah satu pundaknya saja panjangnya sama dengan perjalanan selama 700 tahun. Jika perjalanan selama itu dihitung dengan menggunakan kendaraan unta, kendaraan yang biasa digunakan pada masa Nabi SAW, maka bisa mencapai lebih dari 10 juta kilometer. Hampir setara dengan 2 kali panjang bumi ini. Dari sini bisa kita perkirakan lebar tubuh malaikat pemikul arsy Allah ini. Dengan demikian, ukuran 2 pundaknya bisa lebih dari 20 juta kilometer. Itu pun belum terhitung lebar leher. Bisa-bisa mencapai 5 kali panjang bumi. Jika lebar tubuhnya saja lebih dari 20 juta kilometer, lalu berapa tingginya? Tentu tidak bisa dibayangkan sama sekali. Sungguh amat sangat besar dan sangat tinggi. Salah satu dari pemikul arsy Allah adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Jika lebar tubuhnya saja lebih dari 20 juta kilometer, tentu sayap yang dimilikinya tak terbayangkan panjang dan lebarnya. Kita pun sulit membayangkan dengan sayap sebesar itu, jangkauan terbangnya sampai di mana. Wallahu a'lam. Sebagai malaikat yang bertugas meniup sangkakala, tentu terompet sangkakalanya pun luar biasa besarnya, seimbang dengan besar tubuhnya. Abbas bin Abdul Muttalib mendapat informasi dari Nabi SAW betapa besarnya ukuran terompet sangkakala yang akan ditiup malaikat Israfil kelak di hari kiamat. Diameter tengahnya saja seluas antara langit dan bumi, sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Subhanallah. Pemirsa, bisakah Anda membayangkan gelegar suara trompet sangkakala sebesar antara langit dan bumi, yang bahkan mata kita saja tak bisa menangkap seluruh bagiannya, kecuali hanya bagian paling kecilnya saja. Jangkauan suaranya tak hanya mampu menjangkau seluruh bagian sudut bumi, bahkan seluruh inci dari semua planet dan galaksi di alam raya yang hingga kini manusia dengan teknologi paling canggih sekalipun tak sanggup mengetahui batasnya. Gelegar suaranya mampu memporak-porandakan bumi. Manusia berterbangan seperti kapas. Gunung-gunung mengeluarkan laharnya, bumi memuntahkan isinya. Bahkan keseimbangan alam raya goyah, gravitasi hilang hingga seluruh galaksi rontok dan saling bertabrakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan tiupan ini dengan menyebutnya sebagai tiupan mengejutkan. Tiupan pertama dari 3 tiupan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan kedua, tiupan kematian. Pada tiupan kedua ini terkejut dan matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, termasuk para nabi dan orang-orang mati syahid, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan para malaikat pembawa arsy. Allah berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa arsy. Maka tak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian matilah malaikat maut, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Tiupan ketiga, tiupan kebangkitan. Saat itulah seluruh makhluk dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di muka bumi. Memang kedahsyatan sangkakala malaikat Israfil tak terbayangkan lagi. Maka pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tubuhnya sangat besar. Allahu Akbar. Bayangkan,
betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul Arsh. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar.